Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya terkait dengan berkas yang wajib dibawa teman-teman ya bagi peserta ujian seleksi P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, nanti di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya sebenarnya berkasnya apa saja yang perlu kalian siapkan ya, dan juga apa saja sebenarnya yang perlu dibawa dan tidak ya. Nanti kita akan membahas ya karena tentunya teman-teman bahwa persyaratan ya atau berkas dokumen yang harus dibawa itu memang tidak boleh tertinggal teman-teman ya. Nanti bisa saja kalau tertinggal ya teman-teman bisa saja kalau tidak memenuhi syarat ya, takutnya nanti teman-teman akan didiskualifikasi ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dengan baik mulai dari sekarang ya, mumpung jadwal ya atau pelaksanaan seleksi P3K itu masih lama ya, jadi dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17. Nah, apa saja teman-teman berkas yang wajib dibawa ya ketika teman-teman mau mengikuti ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas sebenarnya apa ya berkas yang perlu dibawa, apakah hanya kartu ujian ya, kartu sehat, hasil swab atau EKTP ya. Jadi sebelumnya teman-teman tentunya sudah melihat ya di mana lokasi dan jadwal seleksi P3K kalian. Kalian akan mengikuti tanggal atau mengikuti tanggal ujiannya tanggal berapa ya, teman-teman harus bisa memastikan ya karena ini ada hubungannya dengan hasil swab teman-teman ya, swab antigen ya. Karena untuk hasil swab antigen ya itu yang dipersyaratkan teman-teman, yaitu adalah H-1 sebelum tanggal ujian. Nah, misalkan seperti ini ya, tanggal ujiannya adalah tanggal 15 September ya, 15 September, maka teman-teman swabnya ya atau swab antigennya adalah tanggal 14, jadi H-1 sebelum pelaksanaan ujian. Nah teman-teman juga selain itu ya, teman-teman harus mempersiapkan ya apa saja yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah teman-teman unduh dulu ya, jadi untuk kartu peserta ujian. Jadi kartu peserta ujian nanti teman-teman silahkan diunduh di laman SSCASN. Nah, tetapi teman-teman sesuai dengan informasi yang ada ya, dari informasi terkait dengan ini teman-teman ya, pengumuman tentang ketentuan pelaksanaan dan seleksi kompetensi 1 ya, guru ASN P3K tahun 2021 ya, dimana teman-teman bahwa di sini ada informasi teman-teman ya. Jadi untuk peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian ya dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ya. Mungkin sekarang teman-teman yang sudah mengecek ya atau yang sudah melihat sudah mendownload untuk kartu peserta ujian ya, tidak apa-apa ya, karena memang kartu peserta ujian itu untuk melihat jadwal dan lokasinya ya, jadwal dan lokasi kapan teman-teman mengikuti tes ujiannya. Nah, nanti jangan lupa ya teman-teman nanti mencetak lagi ya, mencetak kartu peserta ujiannya nanti mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 ya, karena tanggal 13 itu sudah mulai pelaksanaan sudah mulai pelaksanaan tes ya atau ujian. Oke, kita kembali lagi teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian siapkan ya, jadi yang pertama ya di sini kalau di kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 teman-teman, jadi yang kalau ketika teman-teman tarik yang paling bawah ya, di sini ada persyaratan yang harus kalian bawa ya. Yang pertama adalah kartu peserta ujian CASN ya, ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Jadi ini yang dibawa, kartu peserta ujian seleksi CASN 2021. Nah, tapi seperti informasi yang sudah kita sampaikan tadi teman-teman, nanti ketika tanggal 11 dan 12 ya, 11 sampai 12 ya, teman-teman cek lagi ya di SSCASN dan teman-teman nanti cetak lagi ya kartu peserta ujian seleksi CASN-nya. Yang kedua adalah teman-teman peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas asli ya yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian. Jadi teman-teman lebih mudahnya poin 2 adalah teman-teman membawa EKTP ya. Nah, nanti misalkan EKTP-nya bermasalah atau misalkan hilang dan sebagainya, teman-teman bisa minta surat keterangan ya dari Dukcapil. Yang poin 3 yang perlu kalian siapkan adalah peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat ya yang terdapat pada halaman resume SSCASN. Nah, deklarasi sehat ini teman-teman boleh diisi ya. Jadi nanti teman-teman masuk saja di SSCASN ya.
Nah, teman-teman masuk saja di SSC-ASN. Dan nanti di sini teman-teman ada deklarasi sehat. Dan deklarasi sehat teman-teman pengisian ini ya bisa diisi paling cepat 14 hari ya, dan paling lambat itu adalah sebelum ujian atau H-1. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari rentang ya untuk ujian itu tanggal 13 sampai dengan 13 sampai dengan 17 ya, teman-teman hari ini ya, misal ini tanggal 10 ya. Teman-teman sudah bisa mencetak kartu sehatnya ya, karena kalau dilihat nanti kalau misalkan yang ujian tanggal 17 teman-teman berarti kan 7 hari atau seminggu lah, ini sudah masuk ya, masuk dalam rentang pengisian 14 hari. Atau teman-teman boleh misalkan ujiannya besok ya, ujiannya besok teman-teman baru mengisi kartu deklarasi sehat. Nah, ada kartu deklarasi sehat ini bentuknya seperti apa teman-teman? Nah, nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi ini untuk kartu deklarasi sehat ya dari SSC-ASN. Nah, di sini ada yang baru teman-teman ya. Di sini logonya ada yang baru. Mungkin teman-teman yang sudah mencetak ya sudah paham ya. Di sini ada logo yang baru. Jadi teman-teman silahkan diperbarui. Nah, di sini hari ini ya teman-teman tanggal 10 September 2021. Jadi tanggal yang digunakan nanti adalah tanggal ini teman-teman ya. Di deklarasi sehat paling cepat adalah 14 hari, paling lambat adalah H-1 sebelum ujian. Ya, di sini ada tanggalnya kapan teman-teman itu mencetak kartu deklarasi sehatnya ya. Nah, berikutnya teman-teman apa yang perlu kalian siapkan ya. Jadi yang perlu disiapkan setelah bukti deklarasi sehat itu adalah peserta wajib menggunakan masker 3 lapis ya atau 3 ply, ditambah masker kain di bagian luar, double masker, dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Jadi teman-teman ini juga tidak boleh ditawar teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Terakhir adalah peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Nah, di sini teman-teman ini kurang satu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian bawa satu lagi itu adalah hasil swab ya. Hasil swab antigen ya. Untuk hasil swab antigen itu sudah difasilitasi teman-teman ya. Jadi teman-teman ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan swab antigen ya. Ini sekurang-kurangnya melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen ini ya dengan hasil non reaktif atau negatif yang dilakukan ya sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Nah, pelaksanaan rapid test antigen itu difasilitasi oleh dinas kesehatan setempat. Jadi teman-teman nanti informasi yang ada ya. Jadi teman-teman bisa ikut rapid test antigen itu di Puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Terdekat dengan mana ya? Terdekat dengan lokasi ya atau domisili kalian. Itu ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang perlu kalian pahami lagi adalah ini ada berkas lagi yang perlu kalian bawa ya. Jadi kalau kita cek teman-teman, sebenarnya untuk berkas ya. Jadi untuk berkas yang di bawah itu tidak jauh berbeda teman-teman ya dengan yang ada atau berkas yang dibawa bagi teman-teman yang mengikuti CPNS teman-teman ya. Jadi berkas yang dibawa teman-teman apa saja ya? Yang pertama adalah ini ya, kita ulangi lagi ya. Jadi KTP atau surat keterangan pengganti KTP ya. Jadi misalkan KTP-nya bermasalah. Yang kedua adalah kartu peserta ujian ya. Jadi nanti bisa di-download di sini ya. Cetak kartu peserta ujian ya. Terus yang berikutnya teman-teman ini adalah pensil kayu ya, bukan pensil mekanik lah. Pensil ini nanti teman-teman harus membawa ya, karena ini dibawa masuk ke ruang ujian ya. Karena pensil ini nanti digunakan untuk memberi coret-coretan perhitungan ya. Mungkin ada perhitungan, teman-teman nanti bisa menggunakan pensil ini untuk melakukan penghitungan ya. Misalkan ada perhitungan yang teman-teman yang harus diperlukan. Nomor 4 adalah hasil swab PCR atau antigen. Nah, ini yang perlu dibawa teman-teman ya. Yang terakhir adalah formulir deklarasi sehat. Nah, teman-teman yang terakhir adalah sertifikat vaksin. Ingat ya teman-teman ya, untuk sertifikat vaksin itu ya, meskipun kalian tuh misalkan sudah mencetak ya dalam bentuk kartu ya seukuran KTP, ataupun mungkin teman-teman ya sudah mencetak A4 ataupun yang lainnya ya, tetapi teman-teman untuk sertifikat vaksin ini teman-teman siapkan aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi disiapkan aplikasi Peduli Lindungi, dan pastikan ya teman-teman di aplikasi Peduli Lindungi itu untuk sertifikat vaksinnya ya itu sudah ada di sana ya. Baik itu untuk sertifikat vaksin ya, jadi untuk Jawa, Madura, dan Bali ya itu wajib sudah vaksin 1 kali atau pertama ya. Jadi nanti kecuali bagi teman-teman ya, jadi kecuali bagi teman-teman yang memang tidak bisa divaksin ya, misalkan ibu hamil ya ataupun mungkin yang lainnya ya. Jadi teman-teman harus membawa surat bahwa teman-teman itu memang tidak bisa divaksin ya. Nah, di sini seperti yang diinformasikan teman-teman ya. Jadi ini ya sertifikat vaksin
Peserta di Jawa, Madura, dan Bali wajib membawa sertifikat vaksin dosis pertama ya, atau bukti unduh melalui Peduli Lindungi. Nah, peserta yang belum divaksin karena hamil, menyusui, penyintas, dan komorbid membawa keterangan dari rumah sakit pemerintah ya, atau Puskesmas yang menerangkan kondisi tersebut. Peserta yang belum divaksin karena keterbatasan ketersediaan vaksin membawa keterangan dari Satgas Covid atau perangkat daerah setempat yang menerangkan kondisi tersebut. Jadi teman-teman, ini ya, jadi ada beberapa yang harus kalian siapkan ya. Jadi mumpung masih ada waktu ya, karena kalau kita lihat teman-teman untuk pelaksanaan ujian seleksi P3K ya, kalau kita lihat informasinya, jadi pelaksanaan itu masih sampai tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021 ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan lagi ya, mumpung masih banyak waktu. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami ya. Bagi teman-teman nanti yang masih ada kesulitan atau masih bingung ya, teman-teman bisa ditanyakan ada di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.